kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih mengizinkan kami dalam keadaan sehat sentosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau membaca firman-Mu, begitu juga menghayatinya dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, Engkaulah yang memberikan hikmat, supaya firman yang Engkau sampaikan boleh kami hidupi menjadi pelita bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita semua pada awal pekan ini, Senin tanggal 18 November 2024, yaitu yang ditulis dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9, demikian dikatakan. Sianondo gabe patar holongi rohani debata natuhita. Sian nau sinuru nai anakna nasa sadai tupor tibion. Asa manguru hita marhite hite ibana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua mengulas kembali tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Tentu kita semua telah mengetahui bahwasanya Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dalam sebuah tempat di Taman Eden, di mana Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan mereka. Namun pada satu momen Adam dan Hawa tidak mengindahkan amanat yang Tuhan sampaikan bagi mereka berdua, yaitu dengan memakan pohon pengetahuan, yaitu buah untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Sehingga dengan itu Tuhan menjadi kecewa kepada manusia dan memutuskan untuk menghukum manusia keluar dari Taman Eden. Oleh sebab itulah manusia mungkin sekali inilah yang menyebabkan kita tinggal di bumi yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan, begitu juga yang penuh dengan penderitaan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, maka Dia adalah Allah yang tidak bisa berada satu tempat dengan pendosa. Oleh sebab itu, kejatuhan manusia dalam dosa membuat ada gap, jarak antara manusia dengan Tuhan, berada di dimensi yang terpisah. Konsekuensi yang kita dapat pada hari ini sungguh jelas. Kalau kita boleh jujur, dunia yang kita tempati saat ini adalah bumi yang penuh dengan berbagai macam penderitaan. Tidak ada manusia yang tidak pernah menangis. Bahkan manusia harus menghadapi apa yang disebut sebagai kematian. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan masih mau menunjukkan kasih setianya kepada umat
manusia. Dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa kasih Allah jauh lebih besar melampaui segala dosa-dosa kita. Pengampunan Allah jauh lebih besar maknanya dibandingkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah yang membuat sekalipun kita masih tetap tinggal di bumi yang penuh tantangan ini, tetapi kita punya satu jaminan, kita punya satu kepastian bahwa hidup kita tidak hanya selesai di dunia yang fana ini, tetapi kita akan mendapatkan, kita akan sampai di antar pada sebuah titik di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan di kerajaan Allah, yaitu di surga. Oleh sebab itu, tidak ada lagi hal apapun di dunia ini yang menakutkan kita, yang mencemaskan kita, yang membawa kita kepada kebimbangan. Sebab kita sudah punya satu asuransi, yaitu asuransi yang pasti dan asuransi yang kekal untuk selama-lamanya. Kenapa kita mendapatkan jaminan? Sebab kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu, firman ini mau mengajak kita semua yang mendengarkan khotbah ini, supaya kita juga turut menjadi media yang membawa, menyatakan kasih Allah bagi seluruh ciptaan. Dimanapun, kapanpun, setiap momen kehidupan saya, kemanapun saya melangkah, saya harus pastikan bahwa hidup saya adalah hidup yang membawa dan menjadi saksi akan kebesaran kasih Allah. Sekarang kita bisa melakukan kebaikan dengan apa yang kita punya. Kebaikan tidak melulu soal uang, tapi kebaikan yang diwujudkan melalui ucapan, kebaikan yang diwujudkan melalui tindakan, itu akan jauh lebih mahal harganya, Bapak Ibu dan semua jemaat. Kita harus menjadi media pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Jadi kalau dikatakan kasih, kasih itu bukan soal saya mengatakan I love you. Bukan soal saya mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tetapi di atas itu semua kasih adalah bagaimana saya mau menopang sesama saya ketika dia terjatuh. Bagaimana saya mau menuntun sesama saya ketika dia tidak tahu jalan. Begitu juga Tuhan. Kasih-Nya membuat kita, mengajak kita, menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Begitu juga kalau kita mengingat kisah penciptaan Tuhan akan dunia ini, itu semua dilandaskan dengan kasih. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, di hari yang pertama sampai di hari yang kelima. Tuhan lebih dahulu menyediakan logistiknya, segala sesuatunya, supaya manusia tinggal hanya menikmatinya. Ini adalah bentuk kasih Tuhan. Begitu juga, sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa, kita menjadi manusia yang melawan kehendak Tuhan, tetapi atas kasih-Nya Tuhan menebus kita. Dia utus anaknya yang tunggal itu, mengorbankan nyawanya sehingga kita menjadi layak mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan semua jemaat, marilah menjadi media, marilah menjadi penyalur kasih setia Tuhan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita satu dalam doa. Allah yang baik, yang penuh dengan kasih setia. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
yang telah menebus kami dari kuasa-kuasa dosa yang membelenggu kami selama ini. Oleh sebab cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh dipulihkan. Kami boleh menjadi manusia yang lebih layak. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau berhenti hanya pada titik penerima kasih Tuhan. Tetapi kami mau juga menjadi agen pembawa kasih setia Tuhan dimanapun dan kapanpun waktunya. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kami ingin menjadi saksi atas kemahakuasaan-Mu, atas kebesaran cinta kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan, menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh ciptaan. Bantu Tuhan kami, topang kami supaya kami boleh melakukannya dengan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.